70-80% adalah untuk bahan baku. Sebetulnya dengan penerapan aturan ini bahan ataupun ongkos produksinya akan meningkat di angka berapa? Secara saya ini perlu kita kalkulasi kembali tergantung dari angka dari BPS nantinya untuk secara lebih detail berapa kenaikan eh, biaya daripada dampak dari penerapan cukai ini. Karena kita juga belum begitu paham pada teknisnya ya Mas Bram ya. Jadi kita tidak bisa meraba-raba berapa kenaikan daripada ongkos produksi barang jadi plastik. Oke, baik. Apabila juga nih Pak, kita masih berandai-andai begitu ya, apabila di tahun depan aturan ini juga diberlakukan, sebetulnya para pengusaha di sektor ini sudah mengantisipasi atau belum, Pak Rifai? Dan apabila memang sudah ada, bentuk antisipasi apa yang sudah dilakukan? Eh, kita ketahui bahwa rencana ini sudah memang cukup lama, sejak 2017 hingga saat ini tidak ada kesiapan daripada industri untuk menerima cukai plastik ini. Karena kita yakin pemerintah akan melihat secara holistik kebijakan ini secara menyeluruh. Namun demikian, apabila dipaksakan tadi tetap jalan, maka perubahan-perubahan yang terjadi bagaimana akan dilakukan efisiensi. Dan itu memerlukan waktu yang cukup besar, cukup lama, dan kemudian investasi juga cukup besar. Contoh misalnya, pertama nanti kita coba akan melakukan relokasi daripada industri ke yang lebih efisien. Yang kedua tentu bagaimana investasi mesin juga supaya lebih kompetitif lagi dan perlu ada revitalisasi dan investasi. Nah, dan ini saya rasa ini memang perlu waktu kepada kita untuk dapat mengantisipasi pelaksanaan daripada cukai plastik ini. Oke, baik. Bentuk efisiensinya seperti apa Pak Edi Rifai? Karena tadi Anda menyebut akan ada perubahan efisiensi. Apakah memang juga ujung-ujungnya menjadi PHK karyawan atau seperti apa? Pertama adalah efisiensi dari penggunaan mesin itu sendiri. Kita perlu ada waktu untuk memodernisasi mesin, dan apabila mesin kantong plastik tersebut dimodernisasi, maka tentu akan berdampak kepada tenaga kerja tentunya. Dan kita ketahui bahwa plastik itu bukan suatu musuh gitu ya, ataupun misalnya sampah plastik itu juga menjadi bukan permasalahan bahan bakunya sendiri. Tapi kita ketahui bahwa memang lebih pada pengelolaan sampah itu sendiri dan perilaku kita bersama. Nah, ini yang menjadi fokus utama yang semestinya kita sama-sama lakukan. Karena itu dari sisi asosiasi terus berusaha untuk dapat mengembangkan pengolahan sampah plastik yang berkelanjutan, yaitu dengan sistem circular economy. Dan hal ini tentu kita bekerja sama juga dengan industri asosiasi daur ulang dan lainnya juga untuk meningkatkan penggunaan sampah plastik yang didaur ulang dan tentu dengan mengurangi impor dalam hal ini. Dan tantangan yang lain, Mas Bram ya, saat ini kan FTA ya, banyak free trade agreement juga. Nah, ini juga menjadi peluang pada akhirnya industri yang tadinya melakukan produksi akhirnya mengimpor kantong-kantong ataupun barang jadi plastik dari luar, karena toh mereka bebas masuk ke sini dan akan tentu tidak perlu susah-susah untuk membangun industri yang ada di sini. Jadi dalam hal ini tentu adalah dari sisi keadilan yang kita lihat akan menjadi tantangan ke depannya. Oke, baik. Pak Edi Rifai, ini kan juga pemerintah harus menekan inflasi begitu ya, apabila nanti juga cukai ini diberlakukan, apakah Anda melihat juga akan ada lonjakan inflasi? Karena memang kontribusi plastik yang mana juga akan menambah peningkatan dari inflasi, tapi secara fiskal juga negara membutuhkan pemasukan begitu dari cukai ini. Anda melihatnya akan seperti apa nantinya? Baik, saya rasa cukai yang disasar adalah 500 miliar sampai 980 miliar ya, kalau tidak salah disebutkan oleh Pak Bram tadi. Saya rasa dari sisi angka sebetulnya tidak begitu signifikan dibandingkan dengan turnover daripada industri plastik itu sendiri. Namun demikian, apabila diterapkan cukai, maka tentu akan berdampak daripada harga jual yang tadinya tidak langsung mengkonfirmasikan berapa nilai yang timbul akibat daripada cukai plastik ini. Tentu biasanya ada angka-angka yang lebih besar yang akan keluar.
Nah, tentu inflasi akan timbul karena aplikasi dari plastik ini sangat luas. Berapa inflasi tentu kita tidak punya angka, Pak Bram ya, barangkali nanti pemerintah yang akan lebih mengetahui bagaimana dampak inflasi daripada produk plastik ini.